Beyond Inspiration, sebuah materi yang nanti akan lebih menjurus lagi pada khilafah. Jadi ini adalah materi yang saya buat karena banyak orang yang menyaksikan tentang khilafah. Ketika saya nyampein di tempat-tempat, paling banyak pertanyaan adalah, mungkin nggak khilafah ini tegak? Nah, saya bosan menjawab pertanyaan seperti itu sebenarnya. Nah, makanya saya buat materi ini. Nah, ketika ada orang yang sudah diberikan materi ini, ternyata dia tidak juga percaya dengan khilafah, saya nggak tahu lagi akan bicara apa pada dia. Karena sudah seluruh istitoah saya ini kan, itu kan ya. Nah, kalau dia masih nggak paham juga, berarti memang dia yang salah, gitu kan ya. Bukan saya yang salah. Nah, sudah istitoah saya, inilah materi yang dibuat, judulnya Beyond the Inspiration. Nah, yang terakhir nanti kita akan bahas tentang bagaimana mengkomitmenkan mereka. Oke, jadi kita bisa mulai, tapi mulai materi ini agak sedikit istimewa. Mulai materi ini, kalau yang biasanya kalau setelah selesai mereka makan, suruh duduk, lalu datang moderatornya yang nganterin. Sesudah nganterin dia katakan, oke, setelah ngobrol-ngobrol, ice breaking kalau perlu atau bikin game kalau perlu. Setelah itu ya sudah, kalau begitu kita nikmati materi yang kedua. Nah, materi yang keduanya dimulai tidak dengan pembicara di depan, karena harus ada narasinya yang nanti akan diputerin. Nah, narasinya sudah saya tulisin, tinggal disampaikan saja, tinggal diomongkan saja. Jadi itu contoh sedikit. Oke, baik, kita mulai. Silahkan matiin lampunya. Nonton film 1400 tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah ayat kepada kaum muslimin, yang dengan ayat itu kaum muslimin memiliki inspirasi, memiliki sebuah keberanian, dan memiliki sebuah keyakinan bahwa mereka akan menguasai dunia pada satu hari nanti. Wa ukhra lam taqtadiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kanallahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan Allah telah menjanjikan kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah sebuah ayat yang Allah sampaikan kepada kaum muslimin sebagai pertanda dan janjinya bahwa kaum muslimin akan menguasai seluruh yang dapat mereka lihat, dan itu telah dijanjikan oleh Allah. Tahun 5 Hijriah, ketika Rasul dan para sahabat sedang menghadapi suatu cobaan yang sangat luar biasa, mereka mendapatkan suatu cobaan dengan datangnya tentara gabungan, tentara Ahzab, gabungan kaum musyrik, kaum Quraisy, dan orang-orang yang tidak senang kepada Islam dan menginginkan padamnya cahaya Allah atas kaum muslimin, menginginkan padamnya cahaya Allah atas seluruh umat manusia. Ketika itu Salman berkata pada Rasulullah, "Ya Rasul, kita mendapatkan suatu tantangan. 10.000 pasukan musuh telah berkumpul untuk menghajar kaum muslimin, sedangkan kita hanya memiliki 3.000 pasukan saja. Apa yang harus kita lakukan ya Rasul?" Rasul katakan mereka tidak mungkin mundur, maka Salman pun mengajukan sebuah rencana. "Ya Rasulullah, kami biasa di Persia, ketika kami menghadapi pasukan yang lebih besar daripada jumlah pasukan kami, maka kami membangun sebuah parit yang menghalangi antara kami dengan mereka. Kalau begitu marilah kita buat parit yang sama ya Rasulullah untuk menghadang pasukan mereka." Maka usul ini disetujui oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin bersepakat untuk membangun parit di sebelah utara Madinah, yang parit ini sepanjang 8 km dan dengan dalam 5 meter. Kaum muslimin dengan tenaganya sendiri, termasuk Rasul, turun tangan untuk menggali parit tersebut. Ketika menggali parit, Salman Al-Farisi mendapatkan sebuah batu yang tidak dapat dia pecahkan. Maka dia melaporkannya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ada satu batu yang tidak dapat kami pecahkan." Kemudian Rasul dengan tangannya sendiri, dengan pemukul batunya sendiri, turun ke lapangan untuk memecahkan batu tadi. Ketika Rasul memukul pertama kali, batu tadi tidak bergeming. Dan ketika kedua kalinya Rasul memukul, keluar sinar kedua dari percikan ketika Rasul memukul batu tadi. Dan batu itu pun tidak terpecah. Dengan pukulan yang ketiga, bersamaan dengan pukulan Rasul, maka batu itu bertebaran ke segala arah dan batu itu pecah. Salman berkata pada Rasulullah, "Ya Rasul, apa arti ketiga sinar tadi?" Maka Rasul bertanya kepada Salman, "Wahai Salman, apakah engkau melihatnya juga?" "Iya wahai Rasulullah." Maka dengan sinar yang pertama, dengannya Allah akan menaklukkan Yaman untukku. Dan dengan sinar yang kedua, dengannya Allah akan menaklukkan Syam dan negeri-negeri sebelah barat untukku. Dan dengan sinar yang ketiga, dengannya Allah akan menaklukkan negeri-negeri sebelah timur untukku. Maka inilah yang menjadi penyemangat kaum muslimin pada tahun 711 Masehi di Spanyol.
12.000 pasukan muslim berlepas dari Afrika Utara menuju sebuah benua yang menanti pembebasan Islam. Dipimpin oleh seorang panglima yang sangat luar biasa. Mereka mengarungi sebuah lautan. Dan mereka menuju sebuah tempat yang menanti takdir pembebasan kaum muslimin. Mereka hadir di sebuah tempat yang kelak akan dinamai sebagai nama panglima perang tersebut dan melanjutkan perjalanan mereka. Ketika mereka sampai di dataran itu, maka panglima perang tadi memerintahkan dengan sesuatu yang sangat mustahil, yang tidak pernah terbayangkan oleh orang-orang sebelum mereka. Maka panglima tadi menyuruh mereka semuanya untuk membakar habis seluruh kapal-kapal yang membawa mereka ke benua itu. Kemudian dia berkata kepada saudara-saudaranya, lautan ada di belakang kalian, sedangkan musuh ada di depan kalian, dan tidak ada yang tertinggal pada diri kalian kecuali kesabaran dan kebenaran. Jika kalian hendak bersabar sebentar saja, insya Allah nanti kalian akan mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Nama panglima ini adalah Tariq bin Ziyad. Dengan pasukan yang tidak sama, pasukan yang kalah jauh dibandingkan dengan jumlah pasukan Spanyol saat itu, kaum muslimin bertempur mati-matian. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah selalu ada dalam benak mereka, dalam zikir mereka. Dan Andalusia, Spanyol, Cordoba, Toledo, semuanya dibebaskan dengan cahaya Islam. Sabda Rasul pun telah terbukti. Di tempat yang lain Rasul pernah bersabda kepada para sahabat, ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad dan tepatkanlah lemparan panahnya. Saat yang dimaksud adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, pamannya Rasulullah Muhammad SAW. Dan pada tahun 634, Persia yang menjadi janji Allah untuk ditaklukkan pertama kali oleh pasukannya Khalid bin Walid, maka Persia telah ditaklukkan di bagian baratnya, sedangkan bagian timurnya yang terpisahkan oleh sungai Tigris, maka menanti untuk ditaklukkan. Dan di sebelah timur terdapat ibu kota Persia Al-Madain, yang di dalamnya terdapat kota-kota yang kabarnya terdapat menara Babilonia pernah dibuat di sana. Tapi kaum muslimin terhalangi oleh sebuah sungai Tigris yang sedang merajalela, sedang banjir. Dan di seberangnya, musuh menunggu mereka. Musuh menanti mereka dan mengatakan kepada mereka, wahai kaum muslimin, apakah kalian takut untuk menuju kemari? Apakah kalian tidak berani untuk menuju kemari? Sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi pemimpin pada saat itu mengatakan pada seluruh kaum muslimin, mereka mengira bahwa sungai ini dapat memisahkan antara kita dengan mereka. Wahai kaum muslimin, siapa di antara kalian yang mau untuk mengarungi sungai ini dan mengamankan pasukan kita di sana? Sedangkan tidak ada satupun jembatan dan perahu yang tersisa untuk kaum muslimin. Maka Asim bin Amr at-Tamimi mengangkat tangannya bersama 60 pasukannya. Dia rela untuk menyeberangi sungai tanpa jembatan dan tanpa perahu untuk mengamankan pasukan kaum muslimin. Lalu Sa'ad pun mendoakan mereka. Nasta'inu billahi wa natawakkalu alaihi, hasbunallah wa ni'mal wakil, wallahi la yansurallahu waliyahu wa la yudhiranna dinahu wa la yazimanna aduwahu la haula wa la quwata illa billahi al-azim. Maka saat itu kaum muslimin dan orang-orang Persia bersama-sama menyaksikan 600 pasukan kaum muslimin pada akhirnya menyeberang sungai Tigris tanpa adanya perahu, tanpa adanya jembatan. Ketika itu orang-orang Persia mengatakan, kami menghadapi setan yang berjalan di atas air. Dan ketika itu pasukan-pasukan kaum muslimin berhasil menghabisi Persia. Dan pada waktu itu perang ini dikenal dengan nama Perang Mata, karena seluruh gajah-gajah Persia, seluruh pasukan Persia, semuanya buta matanya karena terpanah oleh pasukan kaum muslimin dan tertombak oleh pasukan kaum muslimin. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh kaum-kaum yang lainnya, bahwa inilah kekuatan kaum muslimin yang sangat luar biasa. Akhirnya Ctesiphon, Persia, dan wilayah-wilayah Persia semua takluk di tangan kaum muslimin. Sesuatu yang mungkin tidak pernah terbayangkan, di luar inspirasi kita, di luar pemikiran kita, namun ini telah terbukti dilaksanakan oleh kaum muslimin, dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin yang mereka percaya pada janji Allah. Allahu Akbar! Pertanyaannya, mau nggak seperti itu? Mendapatkan cara yang sama, dengan cara yang sama, dengan janji Allah. Mereka tidak bermodalkan sesuatu selain janji Allah. Pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas, pasukan Khalid bin Walid, mereka membuktikan bahwa Allah pasti benar. Pasukannya kaum muslimin Rasulullah, mereka membuktikan pasti benar. Pertanyaannya, mampu nggak kita sebagai zaman umat zaman mutakhirin mengakses kemampuan itu? Sesuatu yang di luar inspirasi orang, sesuatu yang nggak pernah dibayangkan orang, insya Allah pasti bisa. Kalau gitu kita lihat, bedanya apa? Apa bedanya kiri dan kanan?
Satu manusia, satu hewan. Bedanya? Persamaannya deh. Sama-sama. Kalau sebelah kiri perlu makan. Sebelah kanan perlu makan. Sebelah kiri perlu makan juga. Kalau sebelah kanan mau kawin, sebelah kiri mau kawin juga? Mau kawin juga. Oke, kalau sebelah kanan marah kalau diganggu, sebelah kiri marah juga kalau diganggu. Ternyata kita punya banyak persamaan. Apa persamaannya? Kita punya sama-sama punya insting. Nah, ini adalah yang kita punya sama kayak hewan. Kita sama-sama punya insting. Apa itu insting? Sesuatu yang membuat kehidupan ini terus berjalan. Life goes on. Kita lapar, kita harus makan. Kita ngantuk, kita harus tidur. Itu namanya insting. Nah, ini adalah persamaan kita dengan hewan. Insting sama-sama punya. Kalau gitu apa bedanya? Bedanya, bagi hewan, hidup mereka itu cuma untuk hidup saja. Hidup ya untuk hidup. Life is just surviving. Bagi mereka untuk bertahan hidup itu sudah lumayan. Sudah alhamdulillah bagi mereka. Mereka tidak menginginkan yang lain. Contoh, pernah nggak dengar kucing kuliahnya di IPB? Gak pernah, karena bagi kucing ya gitu-gitu aja. Dia cukup dengan kekucingan itu, bangun pagi, kita cari makan, main-main, lalu tidur, besok lagi begitu lagi, besok lagi begitu lagi. Mereka nggak pernah minta lebih, karena mereka bukan manusia. Tapi bagi manusia, life is not just only the matter of surviving, but to achieve something. Mereka harus memperoleh sesuatu, mendapatkan sesuatu, mereka harus berkembang. Ini adalah bagi manusia, bedanya dengan hewan. Maka ini bedanya. Hewan itu hanya pakai insting, sedangkan manusia itu punya akal. Ini yang membedakan kita dengan mereka. Contoh, kalau kita bicara hewan, hewan itu segala macam perbuatannya karena dia cuma punya insting, karena itu perbuatannya pasti karena insting. Contoh, gajah turun gunung, kenapa itu? Berarti makanan di gunung sudah habis, nggak mungkin karena pengen ngunjungin Anda, paham ya khususnya. Ketika ada ular nyokot kaki orang misalnya, gigit kaki orang, berarti ularnya kenapa? Oh, ini betisnya bagus banget putih, dicokot gitu kan. Nggak mungkin. Tapi karena dia pasti lapar. Kalau enggak Anda ganggu anak dia kan gitu kan ya. Tapi kalau anak dia enggak Anda ganggu, Anda juga enggak lewat ketika dia lagi lapar, Anda akan digigit atau enggak? Nggak mungkin digigit. Contoh lagi, kucing. Namanya kucing dari zaman kapanpun, dari metode apapun, nggak kucing di Cina, nggak kucing di Jepang, nggak kucing di Indonesia, nggak kucing di Arab, nggak kucing di Mesir. Ketika lewat di depan Anda takutin, dor! Apa yang terjadi? Kucingnya lari, kaget. Pernah nggak ketemu kucingnya? Dor! Ngapain lo? Gak pernah. Kenapa? Karena kucing cuma bertindak berdasarkan insting. Ketika dia merasa dirinya terancam, dia pasti lari. Tapi kalau dia nggak merasa dirinya terancam, dia nggak akan lari. Sama seperti kalau kita lihat nggak hanya kucing. Oh, jadi karena ini saya kejutin, ini juga kaget. Nah, sama seperti singa. Kalau singa, kira-kira kalau kita lihat di dalam pawang singa, kenapa singa bisa nurut sama pawangnya? Karena dia lagi kenyang dan dia nggak merasa terganggu. Kalau dia merasa terganggu dan dia lagi lapar, pawangnya pun akan dimakan. Paham kira-kira saya? Berarti kucing dan singa punya dosa atau enggak? Enggak, karena mereka bertindak pasti berdasarkan insting, bukan karena yang lain. Inilah beda manusia. Manusia tidak hanya bertindak berdasarkan insting. Manusia punya sesuatu hal yang lain yang menjadi sebab tindakan dia. Apa itu? Karena dia punya insting dan karena dia punya akal. Contoh, ada anak kecil, ditawarin, kalau kamu mau makan permen, sekarang saya kasih 1. Kalau kamu mau nunggu 2 jam lagi, saya kasih 2. Kira-kira anak kecilnya milih yang mana? Ada yang milih 1, itu sekarang juga ada yang milih 2. Berarti kalau langsung milih sekarang, itu berarti milihnya karena insting. Tapi kalau dia milih 2 jam lagi, itu karena dia punya akal. Dia mikir, anak saya nunggu 2 jam lagi, saya dapat 2. Kan gitu kan ya? Daripada sekarang cuma dapat 1. Nah, karena dia mikir, itu mengalahkan insting dia. Padahal dia pengen makan sekarang. Kan gitu kan ya? Nah, itulah beda insting sama akal. Alias, yang namanya insting itu selalu mempertimbangkan yang di depan. Tapi kalau akal, itu beyond inspiration. Di luar daripada akal. Contoh misalnya, kapan Anda belajar? Belajar kapan? Kalau besok lagi ada ujian, gitu kan ya. Nah, itu kira-kira belajarnya karena insting atau karena akal? Insting, gitu kan ya. Kalau besoknya nggak ujian, kenapa nggak bisa belajar? Iya mas, saya baca 5 lembar, lupanya 7 lembar. Gitu. Jadi itu percuma, karena Anda memang bertindak sebanyakan berdasarkan insting. Kapan orang baru mau bergerak, baru mau berdakwah? Ketika sudah ada peluru di depan matanya, kan gitu kan ya. Ada tembakan depan matanya, pistol, baru dia mau bergerak. Saat-saat sekarang dia mau bergerak. Kenapa? Karena sebagian besar manusia bertindak berdasarkan insting. Paham kira-kira? Kadang-kadang manusia bertindak berdasarkan insting, tidak dengan akal. Padahal harusnya sebagai manusia, dia tidak hanya bertindak berdasarkan
instingnya, tapi bertindak berdasarkan akalnya. Nah, kalau gitu kita lihat, sama kayak mahasiswa, kaum terdidik, tahun 2004. Ketika saya masih di IPB, waktu itu lagi anget-angetnya seperti tahun 2009, lagi pemilihan presiden. Ketika itu sudah saya katakan pada teman-teman saya, tidak mungkin ada solusi, kecuali diterapkan syariat Islam. Nggak mungkin ada solusi. Anda mau jungkir balik aja, nggak mungkin akan ada solusi. Selain diterapkan syariat Islam, yang itu adalah menjadi permasalahan daripada segala-galanya. Tapi teman-teman saya bilang, enggak mas, masih ada harapan mas. Selama pemimpinnya berbeda, pasti ada perubahan. Yakin lo? Iya yakin. Ya sudah, pilihlah sendiri pilihanmu, saya pilihan saya sendiri. Nggak memilih adalah sebuah pilihan juga. Akhirnya mereka milih presiden mereka. Saya masih ingat ketika waktu itu, ketika kita lagi makan-makan bareng-bareng di sebuah warung, waktu itu ada orang-orang yang lain yang mereka pilihannya adalah presiden yang sekarang. Kemudian mereka bilang, aneh ya, dulu saya nggak suka sama dia. Tapi ketika tanzim kita, lalu memilih, suruh untuk milih dia, tiba-tiba saya jadi suka dengan dia. Dalam hati saya, dasar nggak ideologis. Nah, ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Mereka pilih, dan betul, presidennya jadi. Apa yang terjadi lagi? 6 bulan kemudian mereka demo presiden mereka sendiri. Alasannya apa? Karena dia tidak menepati janjinya. Berarti kira-kira ketika dia milih, itu berdasarkan insting atau pakai akal? Insting, karena di depannya saja. Itu adalah namanya insting. Baru cari makan kalau sudah lapar, gitu kan ya. Baru gali lubang ketika mau buang. Nah, itu adalah namanya insting. Pernah nggak ada kucing gali lubang dulu? Gali lubangnya 10, ini tuh buang air hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nggak mungkin. Namanya kucing itu gali lubang kalau sudah mau keluar. Paham kira-kira maksud saya? Baru cari makan ketika dia lagi lapar. Dia nggak akan membangun susah-susah tempat penampungan. Enggak, karena dia kucing. Paham kira-kira maksud saya? Maka kucing nggak ada yang kuliah, kucing nggak ada yang sekolah. Itulah beda antara kucing dengan manusia. Kaum terdidik sekarang menjadi tidak terdidik. Kenapa? Karena sebagian besar manusia hanya berbuat berdasarkan insting. Kita dakwah pada orang. Pak, Bapak harus turun sekarang. Kalau Bapak nggak mau ikut masyiroh sekarang, kalau Bapak nggak mau ikut aksi sekarang, nanti Bapak akan susah. Nggak ada masalah saya, makan aja. Saya juga nggak ada masalah. Besoknya ketika harga gas naik, dia bilang sama saya, Ustadz gimana sih ini ulama-ulama harga gas naik kok nggak direspon? Bapak kemana aja kemarin? Saya katakan, karena inilah yang namanya insting. Dia baru merasa perlu melakukan kalau perutnya sudah terganggu. Paham kira-kira maksud saya? Kalau dapurnya sudah nggak ngepul lagi. Nah ini bahaya. Anda jangan bertindak berdasarkan insting. Dan inilah sebagian besar manusia, orang-orang yang biasa, bukan orang istimewa, mereka bertindak hanya berdasarkan insting. Nah, faktanya, apakah Allah dan Rasul menyuruh kita begitu? Ternyata tidak. Terbukti, pada bisyara Rasul itu bagi saya, itu ibarat tempat berteduh di tengah-tengah terik. Harapan di tengah-tengah keputusasaan. Kenapa? Kalau bisyara Rasul ini ternyata menunjukkan kepada kita sebuah fakta yang memang tidak hanya yang sekarang, tapi di luar fakta yang sekarang. Makanya saya katakan kenapa berteduh di tengah terik, harapan di tengah keputusasaan. Kalau ada yang nanya saya, Ustadz, kenapa Ustadz berdakwah terus? Nggak bosen ya? Saya katakan begini, seandainya kalau saya dakwah bukan karena ada ini, saya sudah berhenti dakwah dari dulu. Kenapa? Habis dakwah dimaki kan gitu kan ya. Habis dakwah diomongin, Anda ini masih perlu belajar lagi. Anda ini memperjuangkan sesuatu yang utopis dan lain-lain. Kalau seandainya saya dakwah cuma karena itu saja, nggak ada bisyarahnya, saya sudah berhenti dakwah dari dulu. Kalau saya ngelihat manusia, saya sudah keluar dari Islam lagi, saya katakan. Tapi untung-untungnya saya nggak melihat pada manusia, tapi saya percaya dengan Allah dan Rasulnya. Inilah yang namanya bisyarah. Sebuah keputusasaan, kalau ada putusasaan, dia harapan. Kalau ada keteduhan, ada keterikan, dia keteduhannya. Kalau gitu kita lihat, contoh bisyarah Rasul. Kita lihat bagaimana mental para sahabat. Mental Islami. Kalau gitu kita lihat, betul nggak mental Islam itu sama seperti mental orang-orang yang sekarang? Suatu hari, ketika Rasul sedang ngeriung dengan para sahabat, duduk-duduk dengan para sahabat. Ketika itu sahabat ada yang nanya iseng kepada Rasul. Ya Rasulullah, kira-kira nih, awil Madinah ini tuftahu awalan. Kota mana dulu yang akan kita taklukkan? Kenapa saya katakan pertanyaan iseng? Karena pertanyaannya sebenarnya nggak penting. Coba bayangkan, pertanyaannya adalah kota mana dulu yang akan kita taklukkan? Berarti apa yang mereka ketahui dan mereka yakini? Dua-duanya pasti takluk kan gitu kan ya? Mereka nggak nanya, ya Rasul, mungkinkah dua ini kita taklukkan? Enggak. Yang ditanya adalah, yang mana duluan ini? Penting gak sih? Gitu kan ya, dua-dua pasti takluk. Nah, dua-duanya keyakinan mereka pasti takluk. Mereka katakan yang mana duluan. Dan Rasul pun gak bilang begini, alah mikirin yang jauh-jauh. Sekarang nih, anakmu belum makan. Sekarang nih, keluargamu masih ada yang kafir, gitu kan ya. Jangan mikirin yang jauh-jauh, pikirin aja yang sekarang. Rasul nggak bilang begitu. Rasul nggak bilang, realitanya nggak begitu. Enggak. Tapi yang Rasul katakan adalah, Madinata Herakli awalan. Sesungguhnya akan takluk terlebih dahulu adalah kotanya Heraklius, yakni Konstantinia atau Konstantinopel. Oh sahabat jadi girang ini, luar biasa. Jadi mental para sahabat itu bukan hanya, mungkin nggak ya? Jadi jangan tanya mungkin. Mungkin nggak ya saya bisa ngisi tanggal 25? Jangan.
Pesertanya 300 atau 500 ya? Nah, gitu tanyanya. Karena kalau Anda sudah tanya mungkin atau tidak, pilihnya ada dua. Mungkin atau tidak. Tapi kalau tanya 300 atau 500, pilihnya ada dua. 300 atau 500. Sahabat pintar nanya Rasul, yang di antara dua ini yang mana duluan? Kan gitu kan ya? Bagi mereka mau Roma duluan, mau Konstantinopel duluan, itu nggak ada masalah. Karena dua-duanya pasti takluk. Nah, walhasil karena hadis ini dan hadis yang lain lagi yang sangat luar biasa, diriwayatkan dari Imam Ahmad dengan sanad yang sangat sahih dan juga dengan kekuatan yang sangat luar biasa kuat. Hadisnya ini, la tuftahanal Konstantinia fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu zalikal jais. Pasti la tuftahanal Konstantinia, lamnya lam taukid, pasti akan takluk Konstantinopel. Fala ni'mal amiru amiruha, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya pada waktu itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya pada waktu itu. Walhasil gara-gara hadis ini banyak sahabat-sahabat berlomba untuk menaklukkan Konstantinopel. Pada zamannya Muawiyah, Abu Ayyub Al-Ansari maksa pengen jadi panglima untuk menaklukkan Konstantinopel. Dia katakan, saya akan jadi orang pertama yang membuktikan hadisnya Rasul. Pergi dia 76 tahun pergi perang. Karena dengan kakek-kakek umur 76 tahun. Kerjaannya ngapain sekarang? Duduk di kursi roda, pakai daun sirih kan gitu kan ya. Enggak dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Padahal ini sahabat besar. Anda tahu ketika Rasul ini pergi hijrah ke Madinah, maka semuanya berebut untuk jadi tempat penginapan Rasul. Kan gitu kan ya. Rasul tempat saya aja, Rasul tempat saya aja. Jangan di sana, sama saya aja. Yang dipilih siapa? Tempatnya Abu Ayyub Al-Ansari. Orang yang pertama kali rumahnya diinepin Rasul. Bangganya minta ampun dia. Nah, ketika dia mau menaklukkan Konstantinopel karena badannya sudah sangat lemah, meninggalnya di tengah jalan. Tapi sebelum meninggal dia katakan, "Tolong jenazah saya ini dimakamkan di kaki kaum muslimin yang paling depan." Untuk apa? Benchmarking. Besok-besok kalau ada yang lebih muda daripada saya, enggak 76 tahun, kalau enggak sampai sini, malu-maluin. Paham kira-kiranya? Kakek-kakek 76 tahun sudah sampai sini, Anda enggak nyampe sini, kata dia. Nah, ini yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Berikutnya, Sulaiman bin Abdul Malik juga mencoba dan tidak mampu juga. Khalifah Harun Al-Rasyid mencoba juga, padahal ekonomi sudah sangat luar biasa. Hebatnya sudah sangat luar biasa. Enggak mampu juga yang kayak begini-begini. Khalifah Bayezid kedua, enggak mampu juga, padahal kekuatan tentaranya sangat luar biasa. Murad kedua juga enggak mampu. Contoh, coba kita lihat. Ini kekuatannya Khalifah Bayezid pertama. Coba kita lihat. Ini di mana ini? Geografi dapat 3 ya. Oke. Ini adalah Selat Bosforus. Ini Selat Bosforus, ini adalah Laut Marmara, ini adalah Laut Mati, ini Selat Dardanel. Nah, kok hafal? Iya, saya sudah ngapalin sebenarnya. Jadi geografi juga dapat 3 juga. Nah, oke, kalau gitu kita lihat. Ini adalah Konstantinopel. Konstantinopel ini adalah sebuah letak posisi yang sangat penting. Karena Selat Bosforus ini adalah sebuah selat yang menjadi lalu lintas perdagangan dunia nomor 1 pada waktu itu. Jadi seluruh dunia yang berdagang itu nggak ada yang nggak kenal Konstantinopel. Karena ini pusat dunia. Makanya Napoleon berkata, kalau dunia ini adalah sebuah negara, maka ibu kota yang paling pantas adalah Konstantinopel. Kenapa? Pertahanannya perfect. Pertahanannya sempurna di situ. Lautnya mantep, karangnya mantep, pokoknya pertahanannya sempurna. Ini Konstantinopel. Maka Bayezid berkata, kalau kita serius mau taklukin Konstantinopel, sedangkan kita ibu kotanya sekarang di sini, ini adalah Bursa, ibu kota kaum muslimin. Nah, ketika itu dia katakan, maka kita harus merebut bagian sebelah barat Konstantinopel, karena bagian timurnya sudah dikuasai semuanya. Apa targetnya? Targetnya adalah Adrianopel. Edirne sekarang. Adrianopel ini kota kedua bergengsi di dunia setelah Konstantinopel. Gimana caranya? Gampang, kata dia. Dia kerahkan pasukan lewat Selat Dardanel, melakukan serangan kejutan, langsung takluk Adrianopel. Gambar sih gampang, tinggal gambar. Tapi ini masalahnya perang, Mas. Ini perang ini. Dan ini beratus-ratus kilometer ini. Nah, ini adalah kekuatan Khalifah Bayezid pertama. Sangat luar biasa. Tapi yang kayak gini aja belum mau menaklukkan Konstantinopel. Jadi bayangkan kekuatannya seperti apa ini Konstantinopel. Nah, akhirnya sampai menaklukkan, inilah namanya Muhammad As-Sani. Muhammad kedua, atau lebih kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih setelah dia menaklukkan Konstantinopel. Orang-orang barat nggak ada yang nggak tahu Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Karena barat sudah mencatat 1453 itu adalah sebuah tanggal yang sangat berbahaya. Tahun yang sangat berbahaya. Kenapa? Itu yang membolak-balikkan seluruh dunia. 1453. Makanya Al-Fatih ini sangat dihormati di sana. Ini Al-Fatih, anak muda. Sekitar berusia ketika dia kecil, dididik dengan sangat intensif oleh ulama pilihan. Di antaranya Syekh Aqs Syamsuddin. Ngomong-ngomong, ini umurnya berapa ketika diambil gambarnya? 19. Mau enak aja 19 ini. Jenggotnya coba lihat. Berapa umurnya nih? 40. Salah. 23,5 tahun.
ketika diambil gambarnya oleh Gentil Bellini. Nah ini gambarnya Muhammad Al-Fatih, jadi ganteng, jenggotnya panjang, karena memang dia keturunan punya jenggot. Kalau saya nggak keturunan punya jenggot. Nah sejak kecil ulama-ulama besar ini sudah mendidik Al-Fatih. Di antaranya adalah Syekh Syamsuddin. Al-Fatih ini adalah anaknya Khalifah Murad kedua. Nah ketika dia dididik dari kecil, yang namanya Syamsuddin ini tidak hanya mendidik dia dalam masalah fikih, tidak hanya dalam masalah agama, tidak hanya dalam masalah bahasa Arab, tapi yang paling penting dia yang membentuk mental seorang Al-Fatih. Apa yang dia lakukan? Dia katakan begini, Al-Fatih, saya punya hadis. Hadisnya luar biasa bagus. Apa guru? Hadisnya adalah la tuftahanal Konstantinia fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Apalin. Besok datang lagi. Sudah hafal hadisnya? Alhamdulillah sudah. Apa? La tuftahanal Konstantinia fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Bagus. Besok datang lagi. Apa hadisnya? La tuftahanal Konstantinia fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Setiap hari seperti itu. Setelah itu diceritakan sama dia. Inilah kisahnya Salahuddin Al-Ayyubi. Kisahnya Abu Ayyub Al-Ansori, kisahnya Sulaiman bin Abdul Malik, kisahnya Harun Al-Rasyid, kisahnya para sahabat yang lain ketika menaklukkan Konstantinopel. Semuanya tidak mampu, termasuk bapakmu sudah pernah, nggak mampu juga. Lalu ada lagi yang lain, kisah-kisah jihad yang lain. Sehingga Al-Fatih dari kecil, otaknya ini penuh dengan kisah-kisah jihad, dengan kisah-kisah kepahlawanan. Suatu hari, gurunya berkata pada dia, Al-Fatih, sesungguhnya menurut saya nih, yang nanti akan menaklukkan Konstantinopel itu bukan bapakmu. Bukan juga kakekmu, karena sudah terbukti nggak bisa. Yang nanti akan melakukan Konstantinopel adalah kamu. Anak kecil dibilang kayak gitu. Saya ini penakluk Konstantinopel. Di mana-mana dia katakan, saya akan melakukan Konstantinopel. Apa yang terjadi pada dia? Luar biasa. Tumbuh dengan keyakinan bahwa dia adalah penakluk Konstantinopel. Dia menguasai 7 bahasa ketika berumur 23 tahun. Anda berapa bahasa? 3. Bahasa Indonesia gitu kan ya, bahasa daerah dan bahasa isyarat gitu kan ya. Nah, dia 7 bahasa. Kenapa? Karena dia tahu dia ini memimpin Konstantinopel dan ini bukan main-main. Kenapa? Konstantinopel itu kota internasional. Berarti bahasa Roma harus dia bisa. Bahasa Latin, bahasa Inggris harus dia bisa, bahasa Arab juga bisa, bahasa Turki dia juga bisa, bahasa Ibrani dia juga bisa. Ini 7 bahasa dikuasai sama dia. Umurnya 23 tahun dan menjadi gubernur ibu kota ketika berumur 21 tahun. Di training dari umur 19 tahun sudah jadi gubernur ibu kota. 21 resmi jadi gubernur ibu kota. Dan ibu kota bukan kayak Jakarta. Ini ibu kota khilafah ini yang sangat besar sekali tanggung jawabnya. Jadi Al-Fatih. Apalagi prestasi dia semenjak balik hingga meninggal, dia tidak pernah meninggalkan sholat rawatib ataupun sholat tahajud. Kenapa? Ya wajarlah. Dia katakan saya adalah penakluk Konstantinopel. Masa penakluk Konstantinopel yang katanya adalah amir yang terbaik nggak pernah sholat tahajud? Ya nggak mungkin. Paham ya saya? Nah keyakinan dia bahwa dia adalah penakluk Konstantinopel, fala ni'mal amiru amiruha. Sebaik-baik amir adalah amir penakluk Konstantinopel. Berarti masa sih nggak pernah sholat tahajud, nggak dekat dengan Allah? Maka dia wajibkan dirinya, bukan wajibkan, dia tekankan pada dirinya, dia harus sholat rawatib dan sholat tahajud terus setiap hari, tanpa adanya jeda. Dan sebuah riwayat mengatakan, Al-Fatih inilah satu-satunya orang yang dari balik, yang dikatakan oleh penulisnya ya, yang dari balik sampai meninggal nggak pernah ngelihat punggung orang ketika sholat. Artinya apa? Dia imam. Nggak pernah lihat punggung orang dia. Nah, berarti dia imam. Nah, kalau gitu kita lihat, umur 19 tahun ketika di training oleh bapaknya, jadi gubernur, bapaknya Murad kedua. Ketika dia berumur 19 tahun, bapaknya bilang, Fatih, bapak sudah capek nih. Bapak mau ngungsi dulu ke gunung, mau bertapa dulu sebentar. Nah, kamu urusin ini ibu kota ya. Oke Pak, saya urusin. Ketika bapaknya pergi ke gunung, Al-Fatih mendapatkan serangan yang sangat luar biasa dari orang-orang kafir Genoa. Nah, ketika itu dia sangat kewalahan karena dia nggak punya pengalaman. Dia tulis surat buat bapaknya. Pak, tolong bapak turun ke sini Pak, bantu saya untuk perang. Bapaknya nggak mau. Pak, tolong turun, nggak mau juga. Lama-lama dia tulis surat seperti ini. Nah, inilah surat buat bapaknya. Siapa yang saat ini menjadi sultan? Saya atau bapak? Kalau saya yang jadi sultan sekarang, kalau bapak yang jadi sultan, maka turunlah kemari. Karena sultan tuh harusnya berperang bersama rakyatnya. Tapi kalau saya yang jadi sultan, bapak saya perintahkan kemari dan pimpin pasukan saya. Nah, mau nggak mau bapaknya harus turun. Nah, ini skakmat. Ini adalah Al-Fatih. Jadi Anda itu sama. Kalau Anda nggak mau diperintah, jadilah pemimpin. Kalau Anda nggak mau jadi pemimpin, harus jadi diperintah. Cuma 2 pilihan kan gitu kan ya. Mau yang mana? Harus salah satu. Nah, Al-Fatih juga mendapatkan sebuah yang sangat luar biasa tentang dalam hal pasukannya. Dia tahu dalam masalah menaklukkan Konstantinopel, dia nggak hanya harus menjadi seorang panglima terbaik, nggak hanya menjadi amir yang terbaik, tapi falan ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu zalikal jais. Maka jaisnya, pasukannya pun harus jadi yang finest, yang paling unggul, yang paling hebat. Maka dia membuat pasukan yang tidak sama seperti pasukan-pasukan sebelumnya. Dia buat namanya Inkisaria. Kalau dalam bahasa Inggris, Janissaries, The Royal Janissaries. Ini adalah pasukan yang sangat terlatih. Cara pengumpulannya luar biasa. Didatengin setiap rumah, tanyain,
Bu, punya anak balita? Alhamdulillah punya. Mau dijadiin sebaik-baik pasukan? Alhamdulillah mau. Ya sudah, ikut saya masuk akademi. Akademi Inkisaria. Makan dibayarin, belajar dibayarin, semuanya dibayarin, nggak ada yang nggak dibayarin. Semuanya dibayarin sama Al-Fatih. Dikumpulin sekitar 40.000 orang. 40.000 untuk mengikuti program pelatihan terpadu sejak kecil. Usul fikih diajarin, ilmu agama diajarin, bahasa Arab nggak usah tanya, sehingga mereka sangat dekat sekali pada Allah. Alkisah suatu hari sebelum perang, Al-Fatih manggil pasukannya. Siapa di antara kalian? Suruh berdiri. Siapa di antara kalian yang masih pernah meninggalkan sholat? Duduk. Gak ada yang duduk, karena semuanya sholat. Siapa di antara kalian yang meninggalkan sholat rawatib? Duduk. Gak duduk juga. Siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat tahajud? Duduk. Setengahnya masih berdiri. Setengahnya duduk. Berarti itulah pasukannya Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat tahajud juga. Kenapa? Dia tahu menaklukkan Konstantinopel ini pasukan harus terpilih. Nggak boleh sembarang pasukan. Maka benar-benar dia jaga pasukannya tadi. Nah, inilah yang dibuat oleh Al-Fatih. Nah, inilah pasukannya. Setengah pasukan Al-Fatih selalu bertahajud pada malam hari untuk membuktikan bahwa inilah kedekatan dia dengan Allah. Selain itu Al-Fatih juga membuat sebuah prestasi-prestasi yang luar biasa. Apa prestasinya? Dia membuat benteng yang namanya Rumeli Hisari. Rumeli Hisar. Hisar itu artinya benteng dalam bahasa Turki. Hisar itu adalah benteng, sedangkan Rumeli itu adalah Romawi. Jadi benteng khusus dibuat untuk menyerang Romawi. Ini adalah Rumeli Hisaria. Sebuah benteng yang tidak tergoyahkan setinggi 82 meter. Melanjutkan buyutnya membangun benteng Anadolu Hisari. Apa pula itu Anadolu Hisari? Oke, kita kembali ke peta. Di mana ini? Bosporus. Oke, Selat Bosporus. Ini dari sini ke sini, dari ujung ke ujung cuma sekitar 500 meter. Berarti kalau Anda duduk di situ, Anda bisa lihat di seberangnya yang lain. Nah, itu adalah Bosporus. Sangat dekat sekali, 500 meter doang. Kalau berenang juga nyampe. Nah, jadi kira-kira gitu. Nah, inilah Selat Bosporus. Anadolu Hisari di sini. Ini adalah yang dibuat oleh Khalifah Bayezid pertama untuk menahan serangan-serangan orang-orang dari Italia. Nah, ini adalah yang dibangun untuk menahan serangan-serangan orang kafir dari Italia untuk berjihad ke Italia juga. Nah, ini adalah wilayahnya mereka. Nah, jadi sebelah timur ini adalah wilayahnya mereka. Anadolu Hisar ini adalah benteng Anadolu atau benteng Anatolia. Kalau daerah zaman dulu namanya Anatolia. Sedangkan ini Rumeli Hisari dibangun tepat di depan benteng Anadolu Hisari. Al-Fatih termasuk panglima yang nekat. Kenapa? Bangun benteng di wilayah musuh. Nah, jadi kira-kira gitu. Nah, dia pengen bikin benteng satu lagi sehingga bertepatan berhadap-hadapan dengan Anadolu Hisari. Maka orang-orang zaman dahulu melukiskan Anadolu Hisari dan Rumeli Hisari ini laksana sebuah gerbang yang menutup dan membuka ketika Al-Fatih menginginkan. Ya, Al-Fatih ini buat ini dua. Ini Anadolu Hisari, ini bentengnya Rumeli Hisari. Jadi setiap kapal yang keluar masuk Konstantinopel tercatat di bukunya Al-Fatih. Bawa apa, gitu kan ya, berapa banyak orang, di situ populasinya berapa, di situ jualannya apa, Al-Fatih tahu. Al-Fatih luar biasa. Jadi sejak saat itu ketika dia bangun benteng Rumeli Hisari, dia sudah tahu nanti kapan dia akan serang Konstantinopel. Dia sudah memutus jalur geopolitiknya. Ini adalah Al-Fatih. Nah, setelah dia bangun benteng 2 ini, maka bentengnya sangat megah berdiri. Ini adalah benteng Anadolu Hisari. Dibangun oleh Khalifah Bayezid tahun 93, 94, 1393, 1394, tingginya 25 meter. Ini mobil kalau dibandingkan dengan bentengnya, gede? Gede. Kalau bentengnya Al-Fatih, ini bentengnya Al-Fatih. Ini mobilnya. Ini bentengnya Al-Fatih. Ada 7 citadel di situ, ada bendera Turki, siap diganti dengan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, Khalifah Muhammad kedua atau Al-Fatih membangun benteng ini pada tahun 1452. Dengan 5.000 pekerja, selesai dalam waktu 4 bulan. Ini prestasi nih. Coba lihat flyover di Roxy bangunnya berapa lama? Atau flyover di mana lagi sekarang? Di Bandengan bangunnya berapa lama? Tahunan. Al-Fatih bangun zaman dulu, belum ada yang namanya jasa-jasa alat berat, bangunnya dalam waktu 4 bulan, selesai. Inilah serius namanya. Jadi kalau orang serius tuh kelihatan dari perbuatan dia. Dia serius atau enggak sebenarnya. Nah, dengan tinggi 82 meter, dengan 5.000 pekerja, selesai dalam waktu 4 bulan. Ketika selesai Rumeli Hisar ini, orang-orang Konstantinopel sudah ketar-ketir. Kenapa? Bahaya ini. Maka Al-Fatih disogok. Nih, saya sogok, tapi jangan bangun benteng ini lagi. Nih, saya sogok, jangan bangun benteng ini lagi. Al-Fatih enggak mau. Pikirannya cuma satu. Al-Fatih pengen menaklukkan Konstantinopel. Nah, namanya anak muda, pasti ada hambatan dan halangan. Inilah hambatan atau halangannya. Tembok Konstantinopel. Yang enggak pernah bobol, yang nggak pernah hancur. Dibangun tembok ini oleh Kaisar Konstantin pada abad ketiga, tahun 300-an. Dibangun benteng ini, saksi kebesaran kekaisaran Bizantium. Nggak pernah bobol selama 1.100 tahun, itu adalah prestasinya. Nggak pernah bobol selama 1.100 tahun. Bayangkan, 1.100 tahun orang nggak pernah lihat ini diinvasi. Dengan kata lain, pikiran orang apa? Nggak mungkin Konstantinopel takluk.
Sudah banyak orang ke sana, pengen menaklukkan Konstantinopel, bukan hanya kaum muslimin, semuanya gagal dan pulang membawa tangan hampa. Al-Fatih berhadapan di depan mata dia, tembok Konstantinopel yang sangat luar biasa besar. Gimana besarnya? Tingginya 18 meter. Jangan bayangkan tahun 2010. Bayangkan tahun 1453. Saat itu belum ada gedung bertingkat. Ini seperti gedung lantai 6. Itulah temboknya Romawi. Jadi kalau ada artis di situ ya kira-kira seginilah. Nah, jadi kira-kira gitu. Kalau ada artis. Nah, jadi kalau ada artis ini tinggal segini. Nah, kalau gitu kita lihat. Apa yang kira-kira dilakukan orang untuk membobol tembok Konstantinopel? Banyak. Dibakar sudah. Tembak sudah. Meriam sudah. Tapi nggak hancur-hancur karena tebalnya 8 meter. Digali bawahnya. Fondasinya terlalu dalam. Apalagi? Dibanjiri, sudah juga, tapi nggak berhasil juga. Kenapa? Inilah luar biasa tembok Konstantinopel. Al-Fatih berpikir, kalau saya mencoba dengan cara yang sama, saya juga nggak akan berhasil. Kalau gitu harus pakai cara yang berbeda. Gimana caranya? Nanti Allah akan tunjukkan. Betul, pucuk dicinta ulam tiba. Suatu hari ada seorang seniman senjata namanya Orban, datang ke Al-Fatih. Ceritanya Orban ini datang duluan ke Romawi, datang duluan ke Bizantium, lalu dia tawarkan, Pak, saya punya senjata yang bagus nih, mau nggak? Mau, yang mana? Ini senjatanya, rancangannya dibuat. Ternyata mahalnya minta ampun. Dia katakan, kami nggak sanggup bayar Anda. Lagi pula kami juga sudah punya tembok yang sangat hebat ini. Kami nggak perlu senjata Anda. Dia menetap 1 tahun di Konstantinopel. Mencoba menawarkan senjata dia, tapi nggak ada yang mau. Karena dia ini orang kafir. Setelah nggak ada yang mau, dia mencoba peruntungan. Pergi ke tempat Al-Fatih. Pak, saya punya senjata. Mau nggak? Disambut dengan baik oleh Al-Fatih. Mana senjatanya? Ini senjatanya. Al-Fatih nanya sama dia, bisakah senjata ini menaklukkan tembok Konstantinopel? Dikatakan sama Orban, saya ini sudah setahun di sana. Saya tahu setiap sudut di sana. Saya tahu setiap kekuatan daripada tembok Konstantinopel. Jangankan Anda minta saya menghancurkan, saya ratakan bisa. Langsung. Kalau gitu saya rekrut. Duitnya dikasih, materinya dikasih, dibangunlah meriam. Yang nanti dikenal dengan nama The Great Turkish Bombard atau The Muhammad Great Gun. Nah, inilah first super gun, senjata pemusnah massal nomor pertama di dunia. Namanya The Basilica Cannon. Kalibernya 0,7 meter. Jadi kalau diameternya 0,7 meter. Jadi kalau ada yang kecil-kecil yang kayak gitu itu bisa masuk 3 di situ. Nah, jadi kira-kira. Nah, 0,7 meter. Beratnya 18,2 ton. Bayangkan beratnya 18,2 ton. Dia harus ditarik dengan 400 unta dan harus ditarik dengan 200 unta dan 400 orang. Ngapain 400 orang banyak banget? Bersih-bersih jalan. Jadi kalau dia ditarik jalannya harus rata. Kalau nggak rata dia nggak bisa jalan. Jadi kalau ada orang narik, ada yang bersih-bersih jalan dulu baru ditarik lagi. Nah, ini adalah panjangnya 5,2 meter, jarak tembaknya 1,6 kilometer, dan berat pelurunya 680 kilogram. Nah, berapa sapi itu 680 kilogram? Ini adalah meriamnya Al-Fatih. Ketika dites pertama kali, dar, boom, lubangnya 3 meter di bawah tanah. Al-Fatih berkata, puas, buat 2 kali lipat daripada itu. Nah, ini buatlah 2 kali lipat daripada ini. Nah, Orban totalnya menyiapkan 69 meriam untuk membantu Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Satu meriam yang paling besar, yang 68 itu meriam yang kecil-kecil. Jadi jumlahnya 69 tapi ukurannya nggak sama. Yang paling besar ukurannya 2 kali lipat daripada ini. Jadi benar-benar raksasa beneran. Nah, ketika semuanya sudah siap, akhirnya Al-Fatih pengen menaklukkan Konstantinopel. Nah, inilah meriamnya. Jadi kalau ada artis di sana kira-kira begini meriamnya. Ini sangat besar. Ini dipajang di museumnya orang Inggris. Loh, kok bisa di Inggris? Dikasih sama Raja Arab Saudi ke Inggris. Jadi kira-kira gitu. Nah, tergantung Anda mau rebut lagi atau enggak. Nah, jadi kira-kira gitu. Nah, kalau gitu kita lihat. Setelah persiapan selesai, dibuatlah peta. Ini adalah Konstantinopel. Tembok Konstantinopel yang ada 2 lapis. Lapis pertama, lapis kedua. Nah, ini Konstantinopel. Makanya disebut dengan the perfect defense. Nah, kenapa perfect defense? Di sininya laut. Karang sangat banyak sekali. Di sininya ini adalah selat tanduk. Orang yang masuk harus susah. Nah, sininya ada temboknya. Mau nyerang dari mana? Semuanya mempunyai sebuah pertahanan yang sangat luar biasa. Akhirnya Al-Fatih berkata, kita serang dari 3 arah. Dari sebelah selatan, kita serang lewat Laut Marmara. Dari sebelah timur, kita masuk lewat Golden Horn, selat tanduk ini untuk menyerang mereka dari sini. Sedangkan dari sebelah barat, kita serbu tembok Konstantinopelnya. Apa yang dia lakukan? Dari sebelah selatan. Dia memerintahkan 400 kapal perang untuk menyerang lewat selatan Konstantinopel. Ini jumlah yang sangat fenomenal. Karena orang-orang di situ biasanya armada yang paling besar cuma 200. Al-Fatih memerintahkan 400. Catatan, kaum muslimin belum pernah bertarung di air sebelum ini. Luar biasa kan ya? Ini 400 kapal diperintahkan, langsung diperintahkan. Pokoknya buat serang Konstantinopel, 400 kapal. Dari sebelah timur, beberapa kapal yang kecil ditugaskan untuk menembus selat tanduk. Dan dari sebelah barat, 250.000 total pasukan menyerbu Konstantinopel dengan meriam raksasa mereka. Mereka jalan berbulan-bulan, lalu setelah sampai di sana, pertempuran dimulai 6 April 1453. Mereka menyerang dari 3 arah, dari selatan, dari timur, dan dari sebelah barat. Apa yang terjadi? Hancur lebur.
sebelah selatan. Kapal kaum muslimin 400, hampir semuanya karam gara-gara 125 kapal Konstantinopel. 125 lawan 400. Yang 400 kalah. Ini yang terjadi, yang 400 kalah ini. Kaum muslimin kalap, Al-Fatih kalap, 2 kali diganti Laksamana Laut, masih tidak menang-menang juga. Sampai Al-Fatih keselnya minta ampun ketika ini tidak bisa dimenangkan. Dari laut semuanya kalah. Bagaimana dengan dari timur? Dari timur ternyata dipasang rantai segede gentong di situ. Nggak bisa lewat satupun kapal. Kapal manapun nggak bisa lewat. Sudah dicoba segala cara untuk motong, tapi nggak mampu untuk dipotong. Dari sebelah barat, betul, mereka punya meriam yang sangat luar biasa. Sekali tembak hancur temboknya Konstantinopel. Tapi ternyata setelah dipraktekkan baru ketahuan ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali. Nah jadi kira-kira gitu. Jadi tembak, dar, reload dulu, bersih-bersih dulu, angkat lagi gitu kan ya. Lalu bersih-bersih lagi, masukin mesin, tembak lagi. Maksimal 1 hari sekitar berapa kali? 7 kali tembak. Nggak hancur-hancur nih temboknya. Tar sekali, sudah semen lagi, tar, semen lagi, ya sudah tidak bolong-bolong, tidak selesai-selesai ini urusannya. Nah, ketika tembok ini sangat kokoh, melebihi dugaan, ini semua kaum muslim menjadi bingung. Seperti apa lagi terus berbuat ini? Semua sudah kita lakukan, meriam sudah jalan, kapal 400 sudah jalan, orang-orang juga sudah jalan. Seperti apa lagi harus kita lakukan? Nah, saat-saat seperti inilah teman-teman sekalian, muncul yang namanya suara-suara sumbang. Apa itu suara sumbang? Pulang aja deh. Ngapain di sini? Ya Al-Fatih, kita pulang saja. Lah kenapa? Sudah banyak sekali kita punya casualties, kita punya korban-korban di sini. Kita pulang saja, kita lanjutkan besok lagi. Al-Fatih, kita pulang saja. Bukankah kata Allah nyawa kaum muslimin lebih berharga daripada seluruh dunia? Sudah salah pakai dalil lagi ya, jadi kira-kira gitu. Nah, inilah orang-orang sumbang. Jadi muncul suara-suara sumbang yang meragukan bahwa mereka akan bisa menaklukkan Konstantinopel. Sama Al-Fatih, coba cek siapa yang ngomong tadi. Dicek sumber suaranya. Ternyata dia disogok oleh orang Konstantinopel supaya buat orang-orang Al-Fatih meragukan kepemimpinan Al-Fatih lalu pulang ke Konstantinopel. Diadakan rapat. Oke, gimana nih cara kita menghadapi semua ini? Diadakan rapat. Ada orang tangan kanan Al-Fatih namanya Halil Pasha mengatakan, kita mundur saja wahai Al-Fatih. Kita mundur saja, kita lanjutkan nanti karena kita sudah banyak sekali korban. Lalu dikatakan oleh temannya Al-Fatih, Zaganos Pasha, Al-Fatih, kita ini sudah mulai. Maka kalau kita sudah mulai, wajib bagi kita untuk menyelesaikan. Jangan kita mulai, lalu kita berhenti tengah jalan. Saya tidak setuju dengan dia, kita selesaikan sampai akhir. Al-Fatih senyum lalu mengatakan, oke kita teruskan. Oke kalau gitu gimana caranya? Oke kita rapat dulu. 20 April mereka rapat. Ini adalah yang digabungkan oleh Al-Fatih. Ini adalah yang namanya, ini Konstantinopel. Jadi Konstantinopel diserang dari 3 arah. Dari selatan, dari sebelah barat, dan dari sebelah timur. Lalu mereka tanyakan, yang mana kira-kira yang paling lemah di antara 3 ini? Dari sebelah selatan kah? Dari sebelah barat kah? Atau dari sebelah timurkah? Maka dikatakan oleh mereka, yang paling lemah itu dari sini. Kalau kita bisa masuk ke sini, habis itu Konstantinopel. Oke, kalau gitu kita pusatkan. Kita pusatkan Galata dan Selat Tanduk harus kita masukin supaya kita bisa nyerang dari sini. Tapi masalahnya mereka punya rantai, segede gengkong. Gimana cara bisa masuk ke sana? Kita sudah coba segala cara tapi nggak berhasil. Semua sudah kita coba nggak berhasil. Gimana cara masuk ke sana? Mereka rapat. Setelah rapat, semua pendapat-pendapat sudah diajukan, tapi sudah dipraktekkan dan itu nggak berhasil. Akhirnya Al-Fatih bilang begini, oke, kalau kita mau menaklukkan Konstantinopel, ada cara lain. Kapal kita punya. Kita bawa ke pegunungan Galata. Setelah kita bawa ke pegunungan Galata, kita angkat lewat Galata. Setelah itu kita masukin lagi ke air. Sampai kan? Gampang. Ketika melihat seperti ini, mereka semua bertanya, kenapa? Galata itu pegunungan, Mas. Gimana caranya? Tapi kaum muslimin tidak seperti itu. Al-Fatih ketika mana seperti itu semua orang terpana, tapi ketika mereka terpana tidak ada satupun di antara mereka menolak usul itu. Mereka mengatakan, kalau begitu kita lakukan. Kenapa? Dengan ini kita akan bisa membalikkan keadaan dan kaum muslimin akan melihat kejayaan pada mereka dan orang kafir akan melihat kesungguhan kaum muslimin. Apa yang terjadi? Semua bersepakat. Kita akan angkat kapal dari Selat Bosphorus kepada Selat Tanduk. Apa yang terjadi? 70 kapal benar pindah ke sana dalam waktu 1 malam. Al-Fatih membuktikan bahwa sesungguhnya inilah yang terjadi pada kaum muslimin. Dalam waktu 1 malam 70 kapal perang pindah dari Selat Bosphorus ke Selat Tanduk. Dalam waktu berapa? 1 malam. Orang-orang mengatakan kalau seandainya Al-Fatih diberikan waktu lebih, maka dia akan bisa mengangkat 100 kapal, 120 kapal. Ini dilakukan oleh Al-Fatih. Gunung diangkat pakai kapal. Gimana caranya? Orang-orang orientalis mengatakan Al-Fatih itu dibantu oleh jin. Kapalnya itu pindah gara-gara jin. Ini kapal perang ini, bukan perahu ini. Jadi gimana caranya? Al-Fatih mengatakan, oke, saya minta Anda seluruh hutan-hutan agar Anda tebangin seluruh pohon-pohonnya. Lalu buatlah jalan di sana, lalu lumurilah dengan minyak. Maka kita akan bisa menarik kapal-kapal kita dari Selat Bosphorus kepada Selat
tanduk. Benar, seluruh pohon-pohon di sana dipotongin, dibuat jalan perahu, lumuri dengan minyak, kapalnya ditarik dengan tenaga manusia dan tenaga kebo dan tenaga kuda sekalian. Pertanyaannya teman sekalian, berapa waktu bisa dibutuhkan untuk memotong pohon? Berapa orang yang dibutuhkan untuk ngangkat itu? Susahnya seperti apa? Inilah kaum muslimin. Nggak ada kata menyerah pada diri mereka. Kalau mereka sudah berkehendak, berazam, sudah Allah yang menjadi penentu. Maka mereka tidak menerima selain Konstantinopel takluk di dalam tangan mereka. Coba lihat, orientalis mengatakan Al-Fatih adalah orang yang menjadikan lautan sebagai ombak dia. Dan dia menjadikan juga pegunungan sebagai lautan dia, ombak dia. Dia pindahkan kapal 70 dari Selat Bosfor pada Selat Tanduk. Seperti apa kaum muslimin pada waktu itu? Izahnya mereka, kekuatannya mereka, keyakinan mereka pada Allah. Bahwa ketika Allah bertindak, Allah berkata, maka semuanya sudah selesai. Kalau gitu kita lihat apa yang terjadi setelah itu. 27 Mei, Al-Fatih melihat daerah akan ditaklukannya, menghentikan perang, lalu berkhutbah kepada mereka dengan khutbah yang sangat luar biasa. Apa khutbah beliau? Beliau mengatakan, seandainya besok penaklukan Konstantinopel ini sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan. Dan mujizatnya telah terbukti di antara mujizat-mujizatnya yang lain. Oleh karena itu, kemuliaan dan penghargaan akan menjadi milik kita dan kita menjadi bagian pada janji hadis ini. Oleh karena itu sampaikanlah pada pasukan satu persatu, kemenangan besar akan kita capai, akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Oleh karena itu wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat ini di depan mata mereka, kedua mata mereka. Kenapa? Jangan sampai Anda melanggar syariat yang mulia ini. Kenapa? Al-Fatih tahu betul. Al-Fatih sadar betul bahwa sesungguhnya kemenangan akan dicapai oleh dia bukan karena kekuatan dia, bukan karena strategi dia, tapi karena izin dan pertolongan Allah. Allahu Akbar. Al-Fatih berpesan, jangan mengusir tempat peribadatan dan gereja, jangan mengganggu para pendeta, jangan ganggu tidak ikut dalam pertempuran. Apa yang terjadi? 29 Mei, mereka semuanya bertahajud, mereka semuanya berdoa pada Allah, mereka semuanya mendekatkan diri pada Allah untuk besoknya mereka menyerang Konstantinopel. 29, the rest is history. Al-Fatih masuk kepada Konstantinopel. Ketika dia masuk, dia katakan, Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan kepada para mujahidin, dan kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Al-Fatih 1453. Pertanyaan teman-teman sekalian, kapan Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel? 1453 atau ketika Rasul ngomong? Ketika Rasul ngomong, Konstantinopel sudah takluk sebenarnya. Paham kira saya? Mereka cuma tinggal kapan aja, waktu itu sudah takluk itu bagi mereka, bagi kaum muslimin. Ketika 1453 itu cuma faktanya saja, tapi takluknya sudah sejak keluar dari kata-kata Rasul, itu sudah takluk. Paham kira-kira saya? Itulah keyakinan kaum muslimin. Mereka membuktikan sesuatu yang di luar inspirasi yang lain. Beyond the inspiration. Para sahabat luar biasa. Setelah dia taklukkan Konstantinopel, Al-Fatih masuk ke dalam gereja Hagia Sophia, memandangi arsitekturnya begitu indah, kata-kata zikir keluar dari mulutnya bahwa ini telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjamin seluruh orang-orang hidup dengan damai dan berdasarkan agama mereka masing-masing. Inilah Al-Fatih. Nah, kalau gitu kita lihat 54 hari perang teman-teman sekalian, 825 tahun penantian. Paham kira-kira saya? 54 hari perang ini, bukan mabit. Paham kira-kira saya? Anda sehari mabitnya udah repot. Ini 54 hari perang ini. Perang ini, bukan mabit ini. Perang 54 hari. Enggak ketemu dengan saudara mereka ketemu lagi dengan anak mereka, bahkan sudah minta izin untuk mati di sono. 54 hari perang, 825 tahun penantian. Semenjak Rasul terucap kata itu, sampai mereka bisa ngelihat dengan mata mereka sendiri, ini yang namanya Konstantinopel ini. Berapa tahun? 825 tahun. Apa yang bisa menjaga semangat selama 825 tahun? Menjaga keyakinan mereka, menjaga sebuah kekuatan mereka. 825 tahun. Enggak lain bisyarah Rasul, enggak lain janji Allah, itu yang mereka yakini. Jadi bagi mereka enggak masalah mau fakta seperti apa, enggak masalah mau realitas seperti apa. Bagi mereka yang mereka terima sebagai kebenaran adalah kata-kata Rasul, titik. Nggak jadi yang lain kan gitu kan ya. Ngapain bicara yang lain, ngapain ngomongin yang lain. Nah makanya kalau ada orang yang bertanya pada saya, kenapa saya menjadikan lagunya Michael Bolton sebagai lagu profil saya? Ini adalah alasannya. Karena lagunya Michael Bolton ini kayaknya mewakili dan kayaknya ngambil daripada perjuangannya Al-Fatih. Ini yang dia tuliskan dalam liriknya. Down an unknown road, kita ini menjalani dan menuruni suatu jalan to embrace my fate, untuk mengambil takdir kita sebagai seorang penakluk. Down the road my wonder, walaupun jalan ini adalah kita nggak tahu ujungnya kemana. It will lead me to you. Pasti ini akan mengantarkan kita pada satu tujuan, pada Allah. And 1,000 years, walaupun kita menghabiskan ribuan tahun dalam perjuangan ini, would be what to wait. Nah, jadi sesungguhnya ini adalah penantian yang memang layak untuk dibuang ke sana waktu itu. Dan walaupun ini memakan seluruh hidup saya, insya Allah suatu hari kita akan lihat
dengan mata dan kepala kita sendiri bahwa kita benar dan kita berhasil. Dan saya tidak akan melihat ke belakang. Saya pasti bisa mencapai tempat yang saya inginkan. Dan saya tetap dalam koridor yang Allah berikan pada saya. No, I won't accept defeat. Dan saya tidak akan pernah menerima kekalahan sedikit pun. Walaupun tidak ada yang bilang ini jalan yang rata. Ini jalan yang uphill, jalan yang sangat berbukit. Tapi sesungguhnya kita tidak akan kehilangan keharapan. Kenapa? Sampai ke tempat yang kita tuju, maka baru perjalanan kita tuh berhenti, berhasil. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, sesungguhnya kaum muslimin baru bisa beristirahat dengan tenang setelah kakinya menginjakkan pada surga. Jadi tidak ada hak bagi Anda untuk beristirahat sebelum kaki Anda menginjakkan pada surga. Kalau kita sudah beristirahat, berarti kita sudah lalai. Bisa jadi kita mati pada saat kita lalai. But to look beyond the glory is the hardest part. Ini yang penting. Melihat sesuatu di luar daripada yang fakta kita lihat, beyond itu adalah melangkahi kenyataan sekarang. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Kenapa? Banyak orang cuma lihat yang di depan mata kan gitu. But to look beyond the glory is the hardest part. Percaya pada janji Allah. Di saat kita melihat kondisi yang seperti ini, sulit, betul. Nah, but for a hero strength is measured by his heart. Sesungguhnya kekuatan seorang pahlawan, seorang yang berjuang, itu bukan terletak pada kekuatan fisiknya, tapi terletak pada yakin nggak kita berhasil. Paham kira saya? Anda yakin atau enggak? Kalau Anda yakin nyampe. Nah kalau enggak yakin, sekuat apapun percuma. Paham kira saya? Kalau gitu kita lihat, inilah lagunya yang saya maksud tadi. Nah jadi kita ini menuruni sebuah jalan yang kita nggak tahu jalannya apa. Untuk merengkuh takdir kita, to embrace my fate. Walaupun jalan ini adalah jalan yang memang berliku dan kita nggak tahu mana arahnya. Tapi ini pasti akan mengantarkan kita kepada yang kita tuju, Allah. Dan walaupun ribuan tahun akan kita jalani untuk menjalani perjuangan ini, tapi ini adalah sebuah waktu yang memang layak untuk kita lakukan dan habiskan di sana. Dan walaupun perjuangan ini akan memakan seluruh waktu Anda mati, saya mati pun belum terjadi, dan tidak ada masalah, kita akan lihat itu. Nah, dan saya tidak akan pernah melihat ke belakang. Saya nggak akan melihat yang di belakang saya akan mampu mencapai tempat tadi. Dan saya tetap akan di dalam track saya, koridor yang saya yakini, dan saya tidak akan menerima kekalahan. I won't accept defeat. Dan memang ini adalah sebuah jalan yang sangat susah, jalan yang berbukit-bukit, tapi karena itulah kita harus menjalani itu. Kita tidak akan kehilangan harapan. Nah, till I go the distance, dan sampai saya bercapai pada tempat yang saya tuju, baru perjalanan saya sudah selesai. Maka yakin, kalau sudah sampai sana, Anda baru boleh istirahat. Kalau enggak, jangan dulu, karena itulah tempat yang akan kita tuju. Orang bilang, nggak mungkin, betul, but to look beyond the glory is the hardest part. Betul itu, nggak ada masalah, less is better. But to look beyond the glory is the hardest part. Ngelihat sesuatu melebihi apa yang orang-orang lakukan adalah sesuatu yang sangat sulit. Dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang yakin pada janji Allah dan yakin pada janji Rasulnya. Dan seorang pahlawan ini ditentukan oleh keyakinan hatinya, bukan karena yang lain. Oke, kalau gitu kita lihat, apa rahasia para sahabat? Rahasia mereka adalah, they believe in something that cannot be seen by eyes. Mereka percaya pada sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata. Contohnya, Umar bin Khattab pernah ditanya oleh orang Yahudi, seperti apa surga dan neraka? Dan seperti apa keyakinan Anda kepada surga dan neraka? Umar bin Khattab mengatakan, kalau langit ini terbelah di mata saya, lalu mempertunjukkan kepada saya bagaimana bentuknya surga dan bagaimana bentuknya neraka, saya tidak akan tambah yakin dengan surga dan neraka. Artinya apa? Keyakinan Umar bin Khattab sudah 100%. Nah kita begitu tidak kan gitu kan ya? Ketika Sumayyah ditombak dari kemaluan sampai dengan lehernya, setelah dia disiksa juga dengan para keluarganya, dan Amru bin Yasir menyaksikan semua itu, ketika Rasul lewat lalu berkata, Sobrun ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya saya tidak membawa apapun pada kalian kecuali surga. Apa kata Sumayyah? Ya Rasulullah, surganya sudah di depan mata saya. Dia lihat pakai mata atau tidak? Tidak. Orang muslim tidak lihat pakai mata. Mereka menutup mata atas segala macam realitas dan fakta tidak di depan mereka. Yang mereka katakan itu benar adalah yang disampaikan Rasul, titik. Paham kira saya? Mau orang ngomong apapun tetap seperti itu. They believe in something that cannot be seen by eyes. Lalu kita lihat, sekarang faktanya apa yang kita lihat? Pakai mata. Kaum muslimin terpuruk di mana-mana. Teknologi kita nggak punya. Kita nggak bersatu. Dibunuhi di mana-mana. Dihina di mana-mana. Dikatakan bodoh. Dikatakan nggak punya pendidikan. Ini fakta di depan mata kita ini. Lah kalau seandainya kita melihat fakta seperti ini, berapa banyak yang percaya bahwa Islam akan bangkit lagi? Dikit atau banyak? Dikit, betul. Kenapa? But to beyond the glory is the hardest part. Untuk melihat kemenangan di saat kita lagi susah, itu sangat sulit sekali. Karena itulah kita harus melihat tidak dengan mata tapi dengan keyakinan. Allah katakan di dalam Al-Quran, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaib. Bisa dilihat dengan mata? Tidak, gitu ya. Dan juga seperti ini, unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Bisa dilihat dengan mata? Tidak. Wa bil akhirati hum yuqinun. Bisa dilihat dengan mata?
Nah, dasar-dasar keimanan dalam Islam tidak bisa dilihat oleh mata. Apa keuntungannya? Satu, kita akan berpikir, berusaha, beraktivitas secara istimewa. Ada orang satu, saya ingin menegakkan Islam se-Indonesia. Satu lagi, saya ingin menegakkan Islam seluruh dunia. Yang mana yang lebih besar? Maka aktivitasnya yang mana yang lebih besar? Harusnya yang seluruh dunia. Prestasinya harusnya siapa yang lebih besar? Yang seluruh dunia. Sekarang saya tanya, Anda mau menegakkan Islam se-Indonesia atau seluruh dunia? Indonesia atau dunia? Yakin? Jadi jangan ngeluh kalau disuruh lebih. Paham kira kira saya? Nah kalau Anda pengen menegakkan Islam se-dunia, lalu Anda ngeluh ketika dikasih tugas, lalu Anda katakan ini terlalu berat tugasnya, Anda sama aja kayak orang yang se-Indonesia. Paham kira kira saya? Kalau Anda sudah mengikrarkan diri, saya ingin menegakkan Islam seluruh dunia, sudah jelas apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda pelajari, apa yang Anda korbankan, itu lebih daripada orang yang pengen cuma se-Indonesia. Apalagi cuma keluarga. Paham guys saya? Jadi jangan ngeluh gitu loh. Kenapa? Itu adalah sebuah taklif, tugas bagi kita. Nah, yang kedua, pertolongan Allah akan sangat dekat kepada mukmin yang bertawakal pada Allah. Pasti Allah jamin di dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertawakal pada Allah, Allah akan kasih jalan keluar dan akan Anda ini diberi rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Yakin itu pasti terjadi. Nah, kalau gitu kita lihat. Tadi itu bisyarah Rasul kepada Al-Fatih, kepada para sahabat. Para sahabat hidup di zamannya Rasul. Dan ketika mereka hidup di zaman Rasul, mereka dijanjikan dengan janji-janji dari Rasul. Pertanyaannya, janji-janji itu akan berulang atau tidak? Tidak, karena itu sudah selesai di zamannya para sahabat. Ketika Al-Fatih dikasih sebuah bisyarah, takluknya Konstantinopel dan takluknya Roma, akan berulang nggak itu takluknya Konstantinopel? Nggak akan berulang lagi. Cuma satu orang sudah ngambil, namanya Muhammad Al-Fatih. Yang belum, Roma. Kalau mau daftar silahkan, saingan kita gitu. Nah, yang ketiga, ini ada bisyarah. Kalau tadi kan untuk satu orang, penaklukan Konstantinopel satu, Roma satu. Nah ini ada bisyarah bagi semua, untuk semuanya, bisyarah untuk semua, semuanya bisa ambil, lowongan kerja bagi semua. Inilah bisyarah Rasul tentang tegaknya kembali kepemimpinan Islam. Takunu nubuwatu fikum masyaallah antakun summa yarfallahu ila sya'irfaha summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fatakunu masyaallah antakun summa yarfallahu ila sya'irfaha summa takunu mulkan adon fatakunu masyaallah antakun summa yarfallahu ila sya'allaha ayarfaha summa takunu mulkan jabariyatan fatakunu masyaallah antakun summa yarfallahu ila sya'irfaha summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Inilah sabda Rasul yang memang ini sudah dipastikan mutawatir bil makna. Oleh Imam Ahmad diriwayatkan dalam kitab Musnadnya. Kalau gitu kita lihat yang baris ketiga, summa takunu. Apa bacanya? Khilafatun. Kenapa bacanya khilafatun? Ya. Tes nih, ya ngetes. Kenapa dibaca khilafatun? Karena isim kana. Oke, setelah kana pasti bacanya domah. Oke, takunu kana. Setelah kana bacanya domah atau rofa. Summa takunu khilafatun. Betul, alamin haji nubuah. Lihat paragraf yang terakhir, summa takunu khilafatan. Kenapa khilafatan? Salah berarti. Kalau setelah kana harusnya rofa. Kalau di dalam Al-Qur'an kana terus ada Allah, bacanya kanalloha, kanallohi atau kanallohu? Kanallohu. Berarti kalau ada yang baca kanalloha dari jarak 100 km pasti sudah salah. Itu kan ya. Karena itu sudah namanya rumus. Nah, berarti yang di bawah summa takunu khilafatan. Rasul salah ngomong. Rasul salah ngomong? Enggak. Kenapa khilafatan? Ulama menggolongkan ada dua. Satu, ini bukan isim kana, tapi ini khobar muqaddam. Ini khobar yang diawalkan, maka statusnya nasab. Artinya apa? Dari sini, dari summa takunu khilafatun sampai yang di bawah, ini adalah tetap satu kalimat, tidak berbeda satu sama lain. Artinya apa? Ada beberapa bisyarah yang orang-orang bisa ambil dari hadis ini. Satu, khilafah yang kedua tidak akan berbeda dengan khilafah yang pertama. Berarti kalau yang pertama tegak karena ada Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Umar bin Khattab, maka sekarang pun harus ada yang semacam itu. Tidak akan berbeda, caranya sama persis. Tinggal copy, nggak ada bedanya. Yang kedua, khilafah yang kedua pasti akan terjadi sebagaimana yang pertama. Berarti kalau ada yang ragu dengan yang kedua, berarti dia meragukan juga yang pertama. Yang ketiga, ini kereta terakhir mas, mau ikut atau enggak? Kereta terakhir ini. Kalau kereta terakhir di Bogor itu jam 9. Nah kalau ini kereta terakhir, beneran nih kereta terakhir. Kenapa? Setelah menyampaikan hadis ini, Rasul diam. Summa sakata, kalau dalam lafaznya. Summa sakata itu lalu dia diam. Lalu Rasul itu diam. Artinya apa? Setelah ini para ulama-ulama mengartikan nggak ada lagi metode kehidupan atau kiamat.
Jadi ada 5. 1, zaman kenabian. 2, zaman khilafah. 3, zaman mulkan adon. 4, masa mulkan jabariyatan. Yang kelima, summa takunu khilafatan. Setelah itu over, selesai. Nah artinya apa? Setelah ini kiamat. Jadi inilah yang terakhir. Kereta terakhir nih mas. Setelah ini tidak ada lagi kebangkitan Islam dan tidak ada lagi kehancuran Islam. Ini yang terakhir. Mau ikut atau enggak? Yakin? Oke, kalau gitu karena mau ikut, hidup adalah pilihan. Nah ini kita lewatin. Nah hidup adalah pilihan. Pilihannya ada 4. Mau jadi yang mana kita? 1. Jadi orang-orang yang mengabaikan janji Allah dan menganggap remeh janji itu. Alah, mimpi lo. Utopis. Khilafah itu nggak ada dasar sejarahnya, nggak ada landasan teologisnya. Udahlah, ngapain Anda berbicara hal seperti ini? Ini nggak bisa ini terjadi. Sekarang ini heterogen. Anda jangan memaksakan diri sendiri. Oke, orang yang pertama yang menganggap ini adalah tidak mungkin dan mengabaikan janji seperti ini. Oke, yang kedua siapa? Yang mendiamkan dan menunggu hasil. Ini orang lihat angin dulu, tergantung anginnya kemana dulu. Kalau anginnya menang kaum muslimin, dia bilang, lo sih, makanya sudah gue bilang, jangan jadi liberal lo, jangan jadi pemikiran yang aneh-aneh. Ketika orang liberal yang menang, dia bilang begini, kamu sih anarkis terus, Islam tuh nggak mengajar seperti ini, Rasul tuh cinta damai. Nah tergantung dia, anginnya mau kemana. Hati-hati, ini adalah ciri orang munafik. Hati-hati, ini adalah orang yang kedua. Atau jadi orang yang ketiga, yang selalu membuat beribu alasan agar tidak berjuang untuk tegaknya Islam. Pengen sih mas, cuma gimana ya mas ya? Saya ini kan belum kerja mas, kalau saya lagi lapar gimana bisa dakwah? Setelah kerja dia, mas gimana mas ya? Masih karyawan mas, kuli. Kuli itu kerjanya susah. Nanti aja kalau sudah jadi manajer. Jadi manajer dia rapat. Sudah jadi direktur dia. Sekarang lebih banyak lagi amanah saya urusin. Ini kan saya menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, ngomongnya pakai dalil lagi kan itu kan. Nah, sudah jadi direktur, sudah jadi pensiun. Yang lain aja deh, gue sudah tua. Yang masih muda, yang lain sudah tua kan masih banyak. Kenapa harus saya? Yang tengah-tengah, yang muda banyak, yang tua banyak. Kenapa harus saya? Gak selesai-selesai urusannya. Paham? Biar selesai saya. Orang membuat beribu alasan. Asma kayak batuk, kayak sakit, kayak hujan, kayak yang namanya Indonesia memang ada hujannya. Anda nggak mau hujan, protes sana sama Allah. Paham? Biar selesai saya. Jangan banyak alasan. Hati-hati. Orang berbuat beribu alasan, tidak ikut berjuang demi Islam, inilah yang dikatakan dengan golongannya Abu Jahal. Golongannya Abu Lahab. Ya Abu Jahal juga termasuk. Tahu nggak kenapa Abu Lahab masuk neraka? Karena tapi itu. Saya yakin kau tuh Rasul. Saya tahu kamu tuh jujur. Dari zaman kamu lahir, saya yang beliin kambing banyak untuk dipotong. Saya tuh tahu saya paman kamu tuh pinter, kamu tuh al-amin, jujur benar. Tapi gimana ya? Saya ini kan pemimpin Arab. Kalau saya ngakui kamu Rasul, turun dong jabatan saya. Tapi, saya tahu kamu tuh benar, Allah itu Tuhan. Tapi ini Abu Lahab masuk neraka. Hati-hati, golongan ketiga, orang yang suka pakai tapi. Jadi kalau sudah kebaikan sudah tidak ada tapi-tapinya. Nah, oke, yang keempat teman sekalian, menyerahkan harta dan nyawa dan berjuang sekuat tenaga untuk menegakkan Islam. Inilah golongan yang dikatakan dalam surat At-Taubah ayat 111. Innalastaro bil mu'minina amwalahum wa anfusahum bi annalahumul jannah. Orang-orang beriman itu sudah Allah beli, sudah Allah ganti harta dan nyawanya dengan memberikan pada mereka surga. Yuqatiluna fisabilillah fayaqtuluna aw yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah, mereka terbunuh atau dibunuh. Mereka membunuh atau dibunuh. Ini adalah janji Allah yang nyata di dalam Al-Quran. Nah, jadi yang empat adalah seperti ini. Siapa mereka? Duit keluar, waktu keluar, semuanya keluar untuk dakwah Islam. Mau jadi yang mana? 1, 2, 3, 4. Yakin? Takbir! Benar ya, yakin dari 4 ya? Oke, baik, terima kasih. Kalau begitu, hidup adalah pilihan. Semoga kita semua jadi yang keempat. Dan adalah ayat yang terakhir saya sitir, tidak sama antara orang-orang yang mukmin yang duduk dengan yang ikut berperang. Kenapa? Yang duduk yang tidak ikut berperang dan yang ikut berperang itu mempunyai perbedaan. Allah melebihkan orang yang berperang, yang berjuang itu 1 derajat dan dengan posisi yang sangat besar sekali. Maka mudah-mudahan kita bisa sampai pada saat itu dan mudah-mudahan kita bisa diridhoi oleh Allah dan hidup sampai melihat itu dengan mata dan kepala kita sendiri. Kalaupun tidak, biarlah nanti kita yang menyaksikan disaksikan oleh Allah dari surganya nanti. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar!